Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila Ferdinand dari kelas FM 19C. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan hasil laporan keuangan saya dengan metode analisis horizontal dan vertikal. Metode analisis keuangan horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang pada periode yang berbeda. Biasanya perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar pembandingnya. Adapun metode analisis keuangan vertikal, analisis vertikal atau statis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama. Analisis laporan keuangan horizontal pada PT Angin Ribut tanggal 31 Desember 2011. Berikut ini ditunjukkan analisis berhorizontal atas laporan keuangan PT Angin Ribut yang memperlihatkan tren yang baik maupun yang buruk, sehingga mempengaruhi perusahaan laporan laba rugi. Perusahaan pada analisis horizontal tersebut kenaikan pendapatan penjualan adalah tren yang baik, demikian pula penurunan beban perlengkapan. Tren yang buruk adalah peningkatan beban upah, beban utilitas, dan beban rupa-rupa. Beban ini meningkat lebih cepat dibanding pendapatan penjualan, dengan total beban operasi yang meningkat sebesar 30,6%. Secara keseluruhan, laba bersih meningkat sebesar 15.800.000 atau 19,9%. Kecenderungan tren yang menunjukkan peningkatan dari tren sebelumnya. Besar peningkatan atau penurunan dari berbagai akun laporan keuangan haruslah ditelusuri penyebabnya supaya mengetahui apakah operasi perusahaan masih dapat ditingkatkan efisiensi atau tidak. Contoh salah satu, ada peningkatan beban utilitas yang adalah akibat dari penambahan kapasitas produksi dari sebelumnya, sehingga dibutuhkan beban listrik yang lebih besar. Hal ini menjelaskan peningkatan beban utilitas sebesar 38,9% dan peningkatan beban upah sebesar 33,3% yang diakibatkan adanya penambahan karyawan. Demikian pula dengan meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan ini berasal dari hasil penambahan penjualan yang terjadi pada periode berjalan. Jadi keputusan menambah karyawan merupakan keputusan yang sangat tepat. Baik, selanjutnya contoh analisis vertikal 2 tahun periode pada PT Jasa Akuntansi. Tabel ini menunjukkan tren yang baik maupun yang kurang baik yang mempengaruhi laporan laba rugi. PT Jasa Akuntansi peningkatan beban upah sebesar 2%. Kita dapat lihat 32,% dikurang 30% adalah tren yang kurang baik. Seperti halnya kenaikan beban utilitas besar 0,7%. Kita dapat lihat juga dari 6,7% dikurang 6,0%. Tren yang berasal dari 2,0% kurang 1,4%.
Beban sewa dan beban rupa-rupa sebagai persen pendapatan jasa akuntansi adalah akuntan hasil bersih dari tren ini adalah bahwa laba bersih sebagai persen dari pendapatan jasa akuntansi. Tren dari 52,8% menjadi 50,7%. Analisis berbagai persentase yang diperlihatkan untuk PT Jasa Akuntansi dapat diperkuat dengan membandingkan terhadap rata-rata industri yang diterbitkan oleh Asosiasi Dagang dan Jasa Informasi Keuangan. Seperbedaan besar dengan rata-rata industri haruslah ditelusuri untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Kesimpulan, itulah penjelasan singkat mengenai laporan keuangan serta metode analisisnya. Sebenarnya ada banyak jenis metode analisis laporan keuangan yang bisa digunakan. Namun secara umum, analisis laporan keuangan dibagi menjadi dua metode yaitu analisis vertikal dan juga horizontal, di mana perbedaan keduanya berada pada objek perbandingan dan tujuan analisisnya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.